Hai semuanya, welcome back again to my channel. Dan di video kali ini aku pengen nge-share pengalamanku setelah mendapatkan driver license atau SIM di Amerika. Buat kalian yang prefer untuk ngebaca atau daripada nonton video gitu ya, aku ada bikin versi kayak artikelnya juga di blog aku di www.bulewife.com. Aku akan kasih linknya di bawah ini, ala-ala gitu ya. Anyway, dan kita akan menuju langsung pembahasan pertama, yaitu syarat-syarat apa aja yang kamu perlukan untuk mendapatkan SIM di Amerika. So, check it out. Oke, untuk mendapatkan SIM di Amerika, kita harus ke kantor namanya DMV, Department of Motorcycle and Vehicle gitu kalau nggak salah. Lihat contekan dulu. Nggak laku. Oke guys, kita akan menuju ke pembahasan yang pertama. Di Amerika untuk mendapatkan SIM, kamu harus ke kantor namanya DMV, Department of Motor Vehicles. Di DMV ini selain membuat SIM, kamu juga bisa untuk meregistrasikan kendaraanmu gitu. Jadi kayak bikin STNK gitu ya. Nah, dikarenakan aku datang di Amerika menggunakan K1, terus habis itu aku adjustment status, kemudian bikin green card. Jadi aku tuh jatuhnya PR dan masih warga negara Indonesia. Sehingga aku harus ke DMV khusus. Karena aku tinggalnya di Spartanburg, South Carolina, aku harus ke DMV khusus yang melayani warga negara internasional. Oke, nah jika kalian sebelumnya di Indonesia sudah memiliki SIM A atau SIM untuk mengemudi kendaraan roda 4, yang harus kalian lakukan adalah menerjemahkan SIM tersebut ke bahasa Inggris. Aku ada kenal salah satu orang di Facebook gitu ya, recommended juga. Jadi SIM-ku tuh aku kirim ke dia dan aku sertakan juga form yang aku dapat dari DMV setempat. Tapi jika kalian belum punya SIM A dari Indonesia atau belum punya SIM internasional, kalian harus pakai beginner permit. Nah, perbedaannya SIM atau driver license dengan beginner permit ini, kalian bisa bawa mobil, tapi kalian harus ditemani oleh seseorang yang punya license. Jadi bukan full driver license gitu ya. Dan di samping itu, sebelum kalian mengajukan license, driver license, beginner permit ini harus kalian gunakan selama 6 bulan dulu. Jadi kayak trial gitu ya. Beginner permit ini digunakan. Oke baik, setelah aku menerjemahkan SIM aku beserta form yang mereka kasih. Jadi mereka tuh ada kasih form, terus si penerjemahnya tanda tanganin, cap bahasa, dikirim balik ke aku. Beberapa syarat yang aku harus penuhi adalah yang pertama, membawa state ID. Jadi untuk kalian yang tinggal di berbagai state, penting banget untuk punya state ID. Itu jadi kayak KTP gitu ya. Terus habis itu yang kedua, aku bawa paspor. Dan yang ketiga, membawa green card. Terus yang keempat, contek. Terus yang keempat, membawa proof of address. Jadi misalnya kalian pernah belanja online, terus habis itu atau punya bill tagihan yang atas nama kalian, itu juga dibawa. Tapi yang harus diingat adalah proof of address-nya nggak boleh lebih dari 90 hari. Jadi misalnya kalian dapat surat gitu 3 bulan yang lalu, itu masih valid, tapi nggak boleh lebih dari itu. Terus yang berikutnya, ya nak, mau bikin video dulu, Nah terus habis itu membawa akta lahir dan terjemahannya. Jadi aku tuh ada terjemahan akta lahir atau birth certificate yang dari Indonesia, itu masih bisa digunakan. Pokoknya, dan bawa birth certificate yang asli juga. Terus yang keempat, yang keberapa, yang poin berikutnya adalah membayar $2. Jadi murah banget, cuma $2 untuk aplikasinya. Lanjut lagi, setelah semua syarat kalian penuhi atau dokumen-dokumen kalian bawa ke DMV, yang berikutnya harus kalian lakukan adalah menjalani tes vision atau kayak tes mata gitu. Di Amerika sendiri mereka ada punya kayak Oculus gitu ya, misalnya kalian punya yang ditaruh di sini. Jadi kita ada loketnya, kita tinggal begini di meja loketnya. Habis itu ada kayak deretan angka, kita harus sebutin semuanya secara benar. Kalau ada salah satu, it's okay. Nah, setelah itu, setelah tes mata berhasil, yang berikutnya kita ke written test. Jadi di DMV tempat aku menjalani tes itu ada kayak satu ruangan khusus yang berisi berbagai komputer, terus disekat-sekat aja.
Nah, abis itu si petugas bilang kamu ke ruangan tersebut dan pakai di komputer nomor 4. Nah, di komputer tersebut ada 30 soal. Untuk passing score-nya adalah 80%. Artinya setidaknya kalian harus benar 26 soal biar bisa lulus. Oke, lanjut lagi. Nah, setelah aku lulus written test, di hari itu kamu bisa langsung ke driving test. Hanya saja dikarenakan waktu itu eksaminernya cuma 1 orang atau petugasnya, jadi aku disuruh untuk datang lagi keesokan harinya. Namun pada saat esok harinya aku gagal. Jadi tes driving testnya, road test gitu ya sebutannya, itu yang pertama aku gagal. Dan si eksaminer bilang aku harus datang 1 minggu lagi berikutnya. Jadi kayak kasih rentang waktu 1 minggu lagi. Dan bagusnya di sini si eksaminer kasih tahu poin-poin apa aja yang aku salah. Jadi pada saat aku balik ke rumah aku bisa latihan ulang gitu. Jadi yang aku kurang lihai itu mundur lurus, jadi back up, kayak mundur lurus. Terus yang kedua salah ambil jalur. Jadi ketika kamu belok dari jalur 1 harus belok ke jalur 1 juga. Dan itu aja sih kesalahan yang aku buat. Lanjut lagi, setelah aku latihan, aku tuh datang kayak 2 minggu setelahnya. Dan kita langsung ke jalan sama si jadi kita langsung ke jalan raya gitu ya. Si eksaminer bilang belok kiri, belok kanan. Terus habis itu 3-point turn. Jadi misalnya ada kayak jalan sempit gitu ya, terus kamu disuruh mutar balik, itu namanya 3-point turn. Terus habis itu mundur. Nah, terus yang terakhir semua udah bagus, balik lagi ke parkiran DMV. Di parkiran DMV aku disuruh parallel parking. Jadi parking yang apa sih namanya, lurus gitu ya. Dan thanks God, puji Tuhan, akhirnya aku berhasil parallel parking. Jadi setelah parallel parking berhasil, si eksaminer akhirnya suruh aku kembali ke dalam, ke kantor. Terus di dalam itu dicek ulang semua dokumennya dan hasil tesku. Ternyata berhasil. Dan langsung disuruh foto di tempat. Jadi di sini SIM-nya tuh langsung jadi, foto di tempat dan bayar $25. Murah banget guys. Ya benar, itu murah banget. Dan pengalamanku sih segitu aja. Cumanya emang agak sedikit ribet ya kalau misalnya, karena kita di Indonesia nyetir di kiri, di sini masuknya di kanan. Jadi kayak opposite-nya, kebalikannya di sini. Dan writing testnya juga menurutku lumayan gampang asal kita sering-sering belajar kayak latihan gitu hampir setiap hari. Dan yang bikin salah satu tipsnya supaya kalian lulus road test, sering-sering latihan. Jadi practice make perfect. Jadi setiap kali si Daniel selesai kerja, kita langsung kayak pergi ke jalan raya untuk latihan. Dan setiap malam habis dia tidur aku juga latihan soal-soal. Jadi guys, itu semua pengalamanku gimana cara mendapatkan SIM di Amerika. Kalau menurut kalian aku ngomong terlalu cepat atau ada yang pengen ditanyain, langsung aja drop di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton video ini. Please share. Iya nah iya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen. Tuhan. Jangan lupa untuk di like, subscribe, share, and comment. See you next time guys. Bye bye.